Awal modal ya kita inisiatif beramai-ramai, patungan. Ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang ini. Kalau untuk motivasi pribadi ya, kalau saya sih emang kebetulan senang sama Ciliwung, jadi pengen ikut terjun karena keadaannya waktu itu hancur, buangan sampah. Akhirnya saya ikut terjun untuk ngeberesin semua, ngebentuk sebagai jadi pilot project sebagai wilayah Condet. Pilot projectnya ya, kalau sebenarnya tempat pembuangan sampah itu tempat yang udah nggak diperhatiin itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Setelah semua berjalan sesuai dengan rencana, yang perlu disiapkan selanjutnya adalah fondasinya. Sebenarnya sih kita nggak ada tujuan buat warung ya bang, karena ini aja awalnya emang kita nongkrong di sini karena ikhlas, emang buat jujur aja buat kantong pribadi, buat ngerokok aja masih patungan, masih pada ini gitu. Akhirnya kita nongkrong dari hasil obrolan sama temen-temen, ini gimana caranya nih kita di sini biar bisa ngerokok juga, makan juga bisa. Akhirnya yaudah ya kita bikin warung kopi aja. Nanti untungnya ya buat kita ngerokok, buat rame-rame gitu. Pertama sih yang beli teman-teman juga tuh. Episode ini, adalah landasan agar gerakan perjuangan ini terus bergulir. Akhirnya yang punya wilayah tuh Bang Antur akhirnya kasih ide arahan, ya udah sekalian kita bikin warung buat cangkup luas buat orang banyak yang datang kemari. Akhirnya kita bangun pelan-pelan, pertama lahan kita bangun biar nanti orang merasa nyaman nih buat ngopi di sini. Kita bangun lahan pelan-pelan, gotong royong temen-temen. Terus akhirnya kita patungan. Gimana caranya warung bisa berjalan nih, kita patungan beramai-ramai, kita bentuk, akhirnya jadi kayak gini. Awalnya sekedar biar kalau ngopi nggak kebingungan, dari kita untuk kita. Belanja sedikit-sedikit, perputaran, untungnya kita puter lagi. Gimana caranya biar bisa warung tetap jalan. Gotong royong pun bisa berjalan terus. Bahkan semangatnya beda. Itu semua karena mereka semua sudah menyatu. Awal modal ya kita inisiatif beramai-ramai, patungan. Ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang ini. Terkumpul lah itu jumlahnya 500.000. Kita kumpul, kita beli modal bahan dulu. Alat-alat yang buat kita pakai tuh. Contoh kayak panci, gelas, semua kita patungan, semua kita modalin. Saya olah tuh sendiri, saya olah, belanja. Untungnya saya nggak pakai dah tuh, yang penting muter dulu. Terus teman-teman yang kerja kan alhamdulillah kebagian, buat ngopi, buat ngerokok alhamdulillah kebagian. Ayo dah buat beramai-ramai, tujuannya ke situ. Gitu. Nah, karena udah terlanjur kayak gini, tempat juga udah mulai asik ya, akhirnya kita sekalian aja lah kita bangun buat ekonomi warga Padepokan. Semuanya kita bangun lagi situ warung 2 lagi, kita bangun lagi warung. Itu tujuannya ya buat Padepokan juga gitu. Sekali lagi terbukti kalau patungannya ikhlas, perkembangannya pun menjadi alami dan pasti subur. Pokoknya buat kehidupan warga-warga Padepokan biar semuanya bisa sejahtera, tujuannya gitu.
Sepakat. Kalau udah asik, ngembanginnya pun pasti jadi semangat kan? Kalau untuk perasaan nggak bisa dibohongin, Bang. Kita pasti puas. Kita pasti puas dari awal nol sampai bisa jadi puasnya itu nggak bisa diungkapin pakai kata-kata, Bang. Kita berhasil. Ya, kita di sini jujur kalau saya nggak bisa mengharapin, oh saya harus dapat bagian, oh saya harus sukses, oh saya harus ini, enggak. Yang penting bisa teman-teman semua bisa ngerasain manfaatnya, bisa ngerasain hasilnya. Itu cukup puas pribadi itu kayak gitu. Yang namanya perkembangan itu seperti kita kayak lagi naik tangga, step by step. Asalkan mau sabar, pasti bakal nyampe ke puncak. Biasa zaman sekarang kan media sosial tuh, Bang. Kita posting aja udah temen-temen nih kayak lagi nongkrong ngopi. Ayo dong, ajakan ngopi di tempat kita sembari ngadem, ngobrol nyantai. Kita jual kopi. Gitu. Awalnya dari media sosial tuh kita jual. Aku juga iri ngelihat kompakan anak-anak Padepokan Ciliwung Condet ini. Rasanya pengen deh seperti mereka. Kalau untuk harapan mungkin buat saya minimal bisa jadi UMKM buat kita semua, dari Padepokan UMKM buat pokoknya segi ekonomi lah. Jadi ada yang ada di sini tuh nggak hanya cuman bekerja aja, nanti di sini bisa kebagian semuanya. Nanti insya Allah bikin koperasi, nanti insya Allah kalau kita ada rezeki nih, ya pokoknya minimal sejahtera lah, kagak terlalu banyak ininya nganggurnya gitu. Kepuasan yang tidak bisa dibeli adalah kemerdekaan bagi siapapun. Tinggal mau nggak kita sabar? Mau sabar? Nih, nanam juga melatih kesabaran loh. Kalau saya pribadi nggak pernah pesimis, Bang, karena kita yakin Allah tuh ngasih rezeki itu nggak dimanapun tempatnya, dimanapun ini, kalau Allah memang udah rezeki kita yakin insya Allah ada jalannya. Kalau saya yakinnya gitu, nggak pakai pesimis. Entah siapa yang beli nih, nggak, saya nggak kayak gitu. Oke, kita yakin aja. Itu yang penting pelayanannya, penyajiannya kita jaga. Insya Allah orang puas. Apapun yang kita lakukan dengan serius dan intens, lambat laun dengan sendirinya orang pasti ingin tahu. Kalau saya pribadi sih aktivitas saya markir. Selesai markir ya kita bantu-bantu beres taman. Gitu, nah pas ada warung, jadi saya pas ada warung bangun beres-beres penataan sampai selesai semua. Nanti kita bagi tugas, nanti ada temen kan namanya Eweng tuh, dia yang jaga. Saya markir dulu lah buat kantong pribadi. Nanti udah selesai, udah habis johor, kita balik lagi kemari. Tamu kan di sini tamu paling seringnya tuh habis johor, tuh udah mulai rame, baru kita bekerja semua bagi tugas itu begitu. Itu solidaritasnya cukup membanggakan, Mas. Pokoknya ya kasarnya nggak ada pakai istilah iri-iri. Kalau di warung, kalau gua di gini, itu nggak ada. Semua sama. Kita hitung semua sama, karena tujuan awal kita di sini warung emang bukan buat pribadi, emang buat kita semua orang yang ada di sini, yang kasarnya buat merokok, buat makan, mereka ada nggak pakai pusing lagi gitu. Jadi tujuan warung kita pertama bikin ini. Tapi alhamdulillah kalau emang tujuan ini buat pertumbuhan ekonomi UMKM buat di Padepokannya sendiri, ya kita alhamdulillah, walaupun dari awalnya kita kecil-kecil gitu. Oh iya, di Padepokan Ciliwung Condet ini bukan hanya pembangunan fisiknya saja yang berkembang, tapi perkembangan individunya juga keren loh. Aku jadi banyak belajar di sini. Kita agak jadi lebih peduli sama alam gitu. Jadi biasanya kita mau pohon masa bodoh, pohon mau bagaimana, sampah mau numpuk kayak gimana, tapi sekarang udah enggak. Sekarang kita malah lebih
ngejaga, ngerawat, itu yang kita dapetin perubahan dari diri pribadinya itu. Wah, banyak banget ya geliat aktivitas di sini. Ada yang belajar menggambar, melukis, bahkan ada yang latihan lenong. Perkemahan Sabtu Minggu juga bisa loh. Jangan tinggalin alam, karena alam juga yang membantu kita untuk hidup, Om. Sekarang gimana kita mau bilang cinta lingkungan kalau lingkungannya aja berantakan, mereka nggak peduli gitu. Nah, harapan saya nih anak-anak generasi ke bawahnya nih, mulai dari diri sendiri aja lah. Buang sampah jangan langsung sembarangan, minimal kita kumpulin, kita taruh di buang tempat sampah yang benar, udah tempatnya. Nah terus nih kita tempat udah ada, udah fasilitasnya udah ada, ya mereka tinggal ikut gabung aja, tinggal nikmatin aja, ikut ngerawat, ikut ngejaga, dan ikut ngebantu gitu. Harapan buat saya. Ikuti terus kisah mereka ya. Dan aku akan selalu menjadi saksi. Kan aku adalah burung yang selalu hinggap di lahan yang subur. Nah, gitu dulu ya. Dadah. Ya, untuk pesan-pesan buat teman semua yang tinggal di bantaran kali, baik dia orang Jakarta maupun pendatang, marilah kita rawat lingkungan kita. Kita jaga dah tuh, pokoknya peninggalan nenek moyang kita nih, kali dulu yang dulunya bersih, ayolah kita rawat. Jangan sampai kita nyesel nanti ke depannya, anak cucu kita nggak bisa menikmati alam yang indah kayak sekarang ini gitu. Jangan lupakan sejarah lah intinya.